Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfan, perwakilan dari kelompok 4. Izin untuk mempresentasikan laporan akhir praktikum ERP dari kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ada anggotanya, ada saya, kemudian ada Maura, Sela, dan Virgiawan. Kami dari kelas 07 TIDP 005. Oke, jadi yang akan kami presentasikan adalah laporan akhir praktikum Enterprise Resource Planning, yang dimana ERP ini adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan seluruh sumber daya bisnis dalam suatu platform terpadu. ERP juga menghubungkan berbagai fungsi utama perusahaan seperti keuangan, produksi, persediaan, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan distribusi ke dalam satu basis data alur proses yang saling terintegrasi. Nah, untuk pertemuan 1 di laporan akhir praktikum yang kami buat, untuk mengintegrasikan ERP, kami menentukan yang pertama adalah bisnis proses manufacturing di perusahaan yang kami buat. Nah, di mana bisnis proses manufacturing dalam ERP ini merupakan rangkaian kegiatan terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh operasi produksi secara digital dan real time. Sistem ini menghubungkan informasi antar modul seperti inventory, manufacturing, purchase, dan sales yang ada di Odoo yang akan kami gunakan nanti, hingga alur produksi bisa berjalan secara konsisten dan terkoordinasi. Nah, di penentuan bisnis proses manufacturing ini, kami menentukan atau membuat alur bisnis proses manufacturing yang dimana ada sales, kemudian manufacturing, inventory, purchase, dan juga finance atau accounting. Nah, yang pertama, mulai dari sales melakukan order melalui telepon, email, dan e-commerce yang kita sediakan. Kemudian di sini ada peluang perusahaan kami memiliki customer. Kemudian kita buat sales ordernya sesuai dengan customer inginnya seperti apa. Kemudian kita lihat apakah barang kita siap atau tidak. Ketika barang kita siap, ini bisa langsung dilakukan pengiriman ke customer. Tapi kalau misalnya barang kita tidak siap, kita akan masuk ke manufacturing, yang dimana manufacturing akan membuat manufacturing order sesuai dengan sales order yang ada. Kemudian di manufacturing order ini juga akan dijelaskan apakah komponen pendukung untuk membuat produk yang dipesan itu udah siap atau belum. Bila sudah siap, ini bisa langsung di pemilihan komponen di inventory, kemudian langsung proses produksi kembali di manufacturing dan masuk ke gudang finished good, kemudian bisa dilakukan pengiriman secara langsung. Tapi bila part atau komponen yang tidak siap atau belum siap, ini bisa langsung masuk ke purchase, yang dimana purchase akan membuat RFQ, yang dimana RFQ ini akan mengajukan biaya untuk yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan atau melakukan order pada bill of material yang dibutuhkan, yang dimana RFQ ini akan kita kirim ke vendor ini akan melakukan purchasing order, kemudian selesai, vendor akan mengirimkan ke inventory yang perusahaan miliki. Di kedatangan bahan, kemudian kami akan update stok bahannya seperti apa, baru bisa langsung ke pemilihan komponen, kemudian proses produksi, baru bisa masuk ke gudang finish. Oke. Kemudian setelah gudang finish good atau pengiriman kita lakukan ke customer, di sini akan langsung terintegrasi juga dengan finance atau accounting, yang dimana finance akan membuat invoice. Invoice ini ada banyak. Ketika tadi kita buat purchase juga akan muncul invoice-nya. Tapi di sini kita akan fokuskan ke pengiriman barang ke customer, itu akan muncul invoice-nya, yang dimana invoice ini akan kita kirimkan ke customer. Customer akan melakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang kita buat, sesuai dengan jumlah komponen yang akan atau jumlah produk yang customer pesan. Kemudian rekonsiliasi atau kita cek sesuai dengan bank statement atau struk yang keluar dari bank, kemudian struk yang kami berikan melalui invoice-nya dikonfirmasi kembali. Bila sudah terkonfirmasi dengan baik, baru dianggap selesai pesanannya dan order dianggap selesai karena barangnya sudah terkirim ke customer dan perusahaan sudah mendapatkan biaya pembayaran. Nah, inilah manufacturing workflow yang ada di perusahaan kami. Oke.
Kemudian ini secara sederhananya, dan perusahaan kami itu adalah namanya Sukses Jaya, yang menentukan produk yang akan dibuat adalah kursi kelas yang berbahan dasar kayu dan besi. Kursi ini memiliki desain yang menarik dan ergonomis karena sudah melalui uji coba dan uji tahan pada proses perencangan desainnya. Kursi ini juga inovatif karena dapat disesuaikan ketinggian mejanya untuk digunakan oleh orang-orang yang memiliki tinggi yang berbeda dan tetap ergonomis. Oke, ini tadi bisnis proses manufacturing yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita bisa lanjut ke pertemuan kedua. Setelah kami membuat bisnis proses manufacturingnya, kami membuat struktur bill of materialnya. Nah, di mana struktur bill of material ini akan kita gunakan jadi database yang akan kita masukkan ke manufacturing yang ada di sistem ERP yang nantinya akan kita buat. Nah, di mana bill of material dari kursi kayu yang kami buat itu total ada 11, dari rangka kaki depan sampai dengan ke baut, komponen standarnya. Kuantitinya yang dibutuhkan seperti ini yang sudah dijelaskan di laporan. Kemudian setelah bill of material kami buat, kami juga akan membuat struktur BOM yang dimana dari level 3 raw material dari besi hollow, kemudian ada kayu veneer dan cat, kemudian baut, kemudian naik ke level 2 jadi finish part, kemudian ke level 1 juga finish part assembly, dan level 0 assembly terakhir yaitu kursi kayunya. Oke, ini merupakan struktur bill of material yang kami buat yang ada di perusahaan kami. Kemudian lanjut ke pertemuan 3, yang dimana pertemuan 3 ini akan membahas tentang manajemen database, master data management, yang dimana database yang kami buat ini sesuai dengan bill of material dan struktur BOM yang ada sebelumnya yang tadi barusan kami sebutkan, yang dimana database yang kami siapkan hanya sedikit karena di sini kami hanya memiliki satu produk. Yang akan kami fokuskan nantinya adalah ke integrasi sistemnya di ERP nantinya, yang dimana nama item ini sesuai dengan komponen kami, komponen finish good-nya ada di kursi kayu, kemudian ini bill of material yang kami butuhkan. Ada kode-kode yang kami buat sesuai dengan nama itemnya, kemudian kategori produknya, kursi kayu finish good, baut itu spare part, rangka kaki depan itu barang setengah jadi, dan lain sebagainya. Terus unit of measure-nya juga ada per unit, per pieces, dan per unit. Kemudian ada yang dibuat dan juga ada yang kami beli barangnya. Jadi nggak seluruhnya kami buat. Kami menggunakan komponen standar yang dimana kami cukup membelinya dari vendor, kami stok dan langsung kami masukkan ke assembly terakhir. Oke, kemudian di sini juga ada master data yang kedua, ada kursi kayu sama seperti yang di atas. Kemudian quantity utamanya yang kami stok ya seperti yang ada di laprak ini. Ada kuantitinya, ada yang 10.000, 100, 200, dan juga ada yang 0. Oke. Kemudian di sini juga ada gudang lokasi yang kami siapkan, ada Tangerang Selatan raw material, Tangerang Selatan jadi, Tangerang Selatan finish good, Tangerang Selatan spare part, dan Tangerang Selatan untuk scrap. Kemudian di operasi gudang, jenis operasi juga ada resepsionis, kemudian kode default warehouse in, kemudian fungsinya barang masuk dari supplier ke gudang, implementasinya pembelian bahan, dan ini juga akan kami jelaskan secara lengkap di integrasi sistem di ERP nantinya. Nah, ini master data yang tadi kami buat. Kemudian lanjut ke pertemuan 4, yang dimana pertemuan 4 ini adalah perancangan modul dan integrasi sistem workflow, yang dimana integrasi sistem kita atau ERP yang kita laksanakan di sini adalah menggunakan website yang namanya Odoo, yang dimana Odoo ini adalah salah satu aplikasi ERP yang bersifat open source dan digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis perusahaan dalam satu sistem terintegrasi yang dirancang secara modular sehingga perusahaan dapat memilih dan menggunakan aplikasi atau modul-modul sesuai dengan kebutuhan, lalu menambahkannya seiring pertambahan bisnis. Oke, nah jadi inilah website Odoo yang kita gunakan, yang dimana modul-modul yang ada di sini dari CRM, kemudian sales, accounting, purchase inventory, manufacturing, ini adalah modul-modul sederhana yang akan kita integrasikan nanti, yang dimana fokus kita nanti hanya ada di sales, kemudian inventory, purchase, manufacturing, serta terakhir di accounting. Oke, kemudian tahapan-tahapan utama yang harus kita lakukan di Odoo Manufacturing ini atau sistem ERP menggunakan Odoo ini, yang pertama adalah kita harus membuat
akun dulu, akun administrator yang utama. Itu kita buat akun administrator seperti biasa menggunakan email dan password-nya. Kemudian ketika akun administrator itu sudah terbuat, kita bisa mendownload modul-modul apa saja yang ingin kita gunakan di integrasi sistem ERP yang akan kita lakukan nanti. Utamanya pada praktikum kali ini yang akan digunakan adalah ada yang modul-modul yang akan di-download itu ada inventory, kemudian manufacturing, sales, CRM, purchase, serta account sama dashboard. Nah, ketika modul-modul ini sudah ada, baru kita melakukan yang namanya general setting atau setting-setting secara umum, kemudian setting-setting di setiap modulnya. Oke, masuk ke setting, kemudian di setting ini kita fokus ke general setting dulu yang dimana general setting yang pertama yang harus kita atur adalah kita harus invite dulu teman-teman kita di setiap kelompok atau yang nantinya bakal ada di departemen di sebuah perusahaan yang dimana departemen-departemen itu akan fokus, oh purchase akan fokus ke purchase aja, manufacturing akan fokus ke manufacturing, kemudian accounting akan fokus ke accounting saja, sales akan fokus ke sales saja. Modul-modul yang harus kita belikan juga cukup modul inventory saja, manufacturing saja, sales saja, ataupun modul-modul yang berhubungan dengan departemennya masing-masing. Oh, ini tinggal di-invite aja siapa nama emailnya, kemudian di-invite, nanti setelah kita lakukan invite akan masuk notif ke Gmail yang kita invite. Dan di situ teman-teman kita atau departemen-departemen yang baru itu harus login, harus membuat akun Odoo juga, yang dimana akun Odoo tersebut akan menjadi user nantinya, yang sudah kita atur di sini. Oke, untuk pengaturan usernya, contoh yang kami buat di sini, kita bisa manage user, ada 1, 2, 3, ada 3 user yang kami invite di sini. Yang pertama, user pertama, di sini dia akan berfokus ke purchase dan inventory, yang dimana purchase ini kita jadikan administrator agar dia bisa mengeditnya, inventory pun kita jadikan administrator agar user ini atau orang pertama ini bisa melakukan pengeditan pada purchase dan inventory. Yang lainnya tidak perlu karena anggapannya orang pertama ini adalah departemen purchase dan inventory. Kemudian kita lanjut orang yang berikutnya, ini hanya berfokus ke accounting saja. Accounting kita buatkan administrator dan yang lainnya tidak perlu. Oh, accounting dan sales. Untuk yang lainnya tadi kayak purchase, manufacturing tidak perlu kita berikan akses karena orang ini di kita berikan anggapan bahwa dia adalah departemen sales dan accounting. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada departemen manufacturing. Kita jadikan administrator biar departemen ini bisa melakukan pengeditan pada modul manufacturing. Dan modul-modulnya akan secara otomatis muncul di setiap user yang tadi kita berikan akses. Oke, bila ini sudah selesai, baru masuk ke tahapan berikutnya ada bahasa. Bahasa kita bisa sesuaikan aja menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kemudian company profile-nya atau di sini kita bisa update infonya terkait lokasi perusahaan kita, kemudian dokumen layout, company sama profil company seperti apa, kemudian email template-nya kita warnanya itu tinggal disesuaikan saja. Unit of measure-nya kita menggunakan kilogram dan meter kubik. Kemudian emailnya di GIS email, kemudian kita buat email perusahaannya seperti apa, kemudian discuss-nya ini kita sesuaikan aja dengan arahan yang diberikan oleh dosen yang mengampu. Kemudian kontaknya juga sama, semua ini kami tinggal sesuaikan aja dengan arahan. Ini untuk general setting, bila sudah selesai kita bisa lakukan save. Oke, itu general setting secara umum. Kemudian kalau untuk per modulnya kita bisa sesuaikan saja. Seperti modul CRM, apa saja yang perlu kita sesuaikan, kemudian modul sales, apa saja yang harus kita sesuaikan, apa aja yang kita harus keluarkan. Kemudian purchase-nya juga apa aja yang harus kita sesuaikan, ini tinggal kita sesuaikan saja dengan arahan yang diberikan. Untuk kami hanya men-checklist bagian-bagian yang penting saja. Kemudian inventory juga sama, inventory quality-nya, kemudian barcode scanner-nya kita aktifkan, delivery method-nya juga kita aktifkan. Ini semua tinggal disesuaikan saja. Kemudian manufacturing juga sama, work order-nya kita aktifkan biar nantinya ketika ada inventory masuk atau ada ada sales order, kita bisa langsung integrasikan dengan manufacturing order ketika
barangnya atau bomnya atau produk kita tidak tersedia, biar langsung bisa kita lakukan manufacturing ordernya. Oke, kemudian master production schedule-nya 12 bulan yang kami atur, kemudian yang terakhir modul accounting, ini tinggal disesuaikan saja, pajak-pajaknya 11% umumnya yang digunakan, kemudian kita menggunakan Indonesia rupiah, print in color, terus invoice online payment, dan lain sebagainya, ini tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaannya. Oke, ini untuk settingnya. Kalau sudah kita lakukan setting, kita bisa save. Setelah kita lakukan save, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah tadi kita sudah lakukan atau kita sudah buat ininya master data, di mana master data ini fokus untuk membuat si kursi kayu, yang dimana kursi kayu ini membutuhkan data-data seperti baut, rangka kaki depan, dan lain sebagainya, sampai dengan terakhir bill of materialnya. Nah, bill of material ini dengan kode-kode yang sudah kami buat, ini akan kita input dulu terlebih dahulu, yang dimana penginputannya bisa dilakukan oleh administrator secara umum atau orang yang sudah kita berikan akses untuk manufacturing-nya atau inventory-nya. Oke, yang pertama, kita masuk ke inventory dulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita input bill of materialnya di inventory. Oke, di inventory, di sini kita masuk ke produk. Ada produk, kita klik aja. Oke, setelah produk ini kan sudah ada. Kalau misalnya teman-teman masih kosong, di sini tinggal di input aja, karena di sini kami sudah ada. Kita input produk di sini. Misalnya produk kita baut. Kita masukkan produk baut, apakah baut ini akan kita jual ataukah kita hanya sediakan saja. Kalau misalnya jual, kita pilih yang sales juga, tapi kalau yang disediakan saja, kita pilih yang purchase. Kemudian tinggal kita atur saja quantity on hand-nya berapa, terus pajak yang dibutuhkan berapa, tapi ketika ini purchase, kita tidak perlu ada pajak penjualan, karena kita tidak akan dijual. Yang akan kita jual adalah produk aslinya atau produk utamanya. Oke, yang akan contohkan saya di sini nih. Di sini di baut. Baut yang kita sediakan, ini kita hanya sediakan saja, kita hanya purchase saja. Yang dimana purchase ini, quantity sekarang ada 19.000 sekian. Nah, sales price-nya 0 karena tidak akan kita jual si bautnya. Kemudian costing-nya, ini adalah costing untuk biaya kebutuhan pembeliannya, per piece-nya berapa costing-nya yang kita butuhkan. Terus di sini juga tidak ada pajaknya, kemudian referensi ini adalah singkatannya saja dari si produk baut ini seperti apa. Ini kita buat bill of materialnya semua, dari baut, besi hollow, papan belakang, rangka rak, rangka alas, semua yang kita butuhkan untuk membuat satu kursi kayu ini kita masukkan semua. Ketika semua sudah kita masukkan, baru kita buat produk kursi kayunya, yang dimana kursi kayu ini yang semuanya tadi barang itu kita purchase. Di sini kursi kayu adalah sales, karena kursi kayu ini adalah barang yang akan kita jual nantinya. Yang dimana produk tipenya good, kemudian sales price-nya, harganya untuk satu produk ini atau per unitnya adalah 160.000. Ini disesuaikan dengan harga pokok produksi yang sudah kami hitung sebelumnya, yang dimana price-nya ini atau penjualannya adalah 160.000 per unitnya. Ini belum termasuk sama pajak, yang dimana pajaknya adalah 11% secara umum. Kemudian cost-nya atau biaya produksinya itu hanya 100.000 dan harga jualnya adalah 160.000 plus pajak. Yang di sini kategorinya kita bisa sesuaikan. Kursi kayunya ini adalah kategorinya finish good, yang dimana di sini akan muncul kategori adalah finish good untuk kursi kayu. Nah, barcode-nya ini atau referensi ini adalah kode barangnya. Kursi kayunya kode barangnya adalah KKFG atau kursi kayu finish good. Oke, nah di kursi kayu ini atau barang-barang yang akan kita jual nantinya, kita harus masukkan bill of materialnya. Untuk menghasilkan satu unit kursi kayu ini, kita membutuhkan barang-barang apa saja. Nah, kita bisa input di sini bill of material, fokus ke kursi kayu. Nah, ini dia, kita udah input yang dimana untuk menghasilkan satu unit kursi kayu, kita membutuhkan besi hollow sebanyak 2 meter, yang dimana unit ini sama dengan meter di perusahaan kami, 2 meter, kemudian bautnya 15 piece, kemudian papan belakang 1 unit, papan duduk, papan meja, rangka alas, dan rangka rak itu juga 1 unit. Ini kita ACC,
atau kita apply ke kursi kayu, yang dimana nanti ini akan selalu ketika ada pemesanan 1 unit kursi kayu atau manufacturing order 1 kayu, ini secara otomatis bill of material yang dibutuhkan adalah ini. Jadi secara sistem sudah terintegrasi. Oke, kemudian setelah bill of material atau produk jadi dan produk bill of material yang sudah kita buat, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah input work center dan operation, yang dimana pertama kita masuk ke configuration, kemudian masuk ke work center. Di sini work center ini kita asumsikan di perusahaan kita di Sukses Jaya ini ada 2 work center utama, yaitu work center untuk rangka station namanya, dan work center untuk penggabungan akhir, yang dimana work center ini akan terkonfigurasi juga dengan operation, yang dimana operation ini harus kita sesuaikan. Kita ada operasi apa aja nih, kita kan sebelumnya udah buat OPC. Di OPC itu kita akan mengetahui kita operasinya ada apa aja. Pertama misal contoh di Sukses Jaya ini, pertama ada pemotongan, apa yang dipotong? Oh, besi hollow. Work centernya di mana? Oh, ternyata di rangka station. Ini harus terkonfigurasi semuanya. Terus kemudian ke pengelasan, apa yang jelas, kemudian work centernya di mana, sampai dengan final AC, apa yang di assembly terakhir, dan apa yang pengerjaannya ada di mana, itu semua harus terkonfigurasi dengan baik dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Seperti itu. Dan sekarang kita akan coba melakukan penyediaan barang. Cara untuk menyediakan barang, atau anggaplah di sini setelah kita buat di awal, ini semuanya on hand-nya kosong. Kita harus buat persediaan barang terlebih dahulu, yang dimana persediaan barang ini kita bisa sesuaikan apakah perusahaan kita itu make to order atau make to stock. Kalau misalnya perusahaannya make to order, artinya kita harus ada pembelian terlebih dahulu, dari sales order terlebih dahulu, baru kita melakukan order terhadap barang-barang yang kita butuhkan nantinya. Tapi kalau misalnya manufacturing order, di make to stock, kita harus melakukan stok dulu, yang dimana cara melakukan stok adalah, anggaplah di sini kita salah satunya aja, misalnya kita akan tambahkan stok si papan duduk. Oke, kita masuk ke purchase, modul purchase atau ke orang purchasing tadi. Orang purchasing akan melakukan new sales, bikin purchase order baru, yang dimana di sini contoh tadi kita belinya di mana, misalnya di toko bangunan, vendor reference-nya TB misal, toko bangunan. Nah, produk yang akan kita beli dari vendor toko bangunan ini, contoh papan meja nih, kita akan tambahkan kuantitinya, misal kuantitinya akan kita tambahkan 10 unit. Di sini akan jadi unit price-nya 10.000 per unitnya, berarti amount-nya yang harus kita bayar adalah 100.000. Ini untuk papan meja contoh. Nah, kalau sudah kita share atau kita buat RFQ-nya atau usulan harga yang akan kita kirimkan ke vendor. Kita buat RFQ-nya. Nah, di sini kita bisa kirimkan ke vendor secara otomatis ke toko bangunan misal emailnya. Tapi kalau misalnya ini hanya akan kita lihat contoh purchase ordernya, kita bisa lihat di sini. Anggaplah di sini contoh kita print. Oke, setelah kita print akan muncul di sini purchase ordernya, yang dimana purchase ordernya permintaan penawaran untuk satu papan meja 10 unit. Nah, ini adalah purchase order yang akan kita kirimkan ke toko bangunan ini, yang dimana toko bangunan akan melihat itu dan akan menyiapkan barangnya seperti apa. Nah, kalau misalnya udah sesuai nih, kita bisa melakukan confirm order. Kita klik confirm order. Nah, di sini udah akan jadi purchase ordernya. Purchase ordernya sudah akan jadi, kita receive di sini. Atau kita lakukan pembelian langsung. Nah, ketika pembeliannya sudah masuk nih, pembelian sudah kita klik, kemudian barangnya sudah datang ke perusahaan, ke inventory. Nah, setelah barang datang sama karyawan yang bekerja di inventory, dilakukan cek nih, quality check. Tadi kita order 10, apakah datangnya 10 atau tidak?
Ketika quantity yang datangnya 10, kita bisa validasi. Tapi ketika yang datang itu kurang dari 10, kita bisa return barangnya. Kita return, kita kembalikan. Dan kita bilang, oh Kak, maaf barangnya kita email lagi, kita return lagi karena kurang. Kami pesannya 10, yang datang hanya 9 misal. Tapi di sini kalau misalnya datangnya 10, kualitinya 10, yang kita pesan 10, oh sesuai. Tinggal kita validasi saja. Kita validasi di sini done, selesai. Kita akan lihat di inventory kita. Nah, kita lihat inventory, kita masuk ke produk. Nah, papan meja yang tadi kita atur, yang tadinya hanya 146 sama dengan papan duduk, rangka alas. Di papan meja ini on hand-nya sekarang ada di 156. Ini bertambah 10 sesuai dengan purchase order yang kita lakukan tadi. Nah, itu integrasi sistem dari purchase order ke manufacturing order. Oke. Kemudian kalau misalnya seluruhnya sudah siap, misal seluruh bill of materialnya sudah siap, kita asumsikan bahwa ada perusahaan, ada vendor atau customer lain yang melakukan pembelian, misal ada yang melakukan pembelian dari email kah, dari kontak person yang kita sediakan kah, di website yang kita buat juga. Kami juga membuat website nih. Kita juga buat website yang dimana website ini akan ada email kita yang dimana itu bisa melakukan pemesanan. Anggaplah di website ini ada yang pesan, ternyata pemesanan tersebut akan langsung masuk ke sales. Nah, kita buat misalnya dari pesanan ada nih, misal dari Maura pesan, anggaplah di sini si kursi kayu yang dipesan, kursi kayu ini pesannya berapa? Oh ternyata si Maura pesan kursi kayunya dalam jumlah, contoh saja ya, 10 misal. Nah, di sini grafiknya akan merah di sini. 10 unit, unit price-nya 160. Oh, kita send misal. Di send ini adalah biar si sales order-nya masuk ke perusahaan kita. Ininya apa namanya? Dokumen sales order-nya, yang dimana dokumen sales order akan jadi seperti ini nih. Oke, kita print. Nah, ini adalah dokumen sales order yang dimana, oh Maura ini customer kita minta produk kursi kayu sebanyak 10 unit, yang dimana di sini sudah terintegrasi oleh sistemnya. Pajaknya 12%, naik dia 1%, kemudian unit price-nya 160 yang harus dibayar, 160 yang harus dibayarkan, kemudian yang harus dibayarkan di sini adalah 1.600.000, kemudian di sini total pembayaran yang harus dilakukan oleh customer kita di si Maura adalah Rp1.776.000. Nah, ini adalah sales order yang kita terima. Nah, ketika sales order kita terima, sudah otomatis kita harus membuat manufacturing ordernya. Karena di sini, kalau teman-teman lihat, misalnya kita confirm pesanannya atau sales ordernya kita confirm nih, kita nggak bisa lakukan delivery karena, nah di sini akan not available. Karena kalau kita lihat di sini, check availability, ketika kita lihat di sini, Maura tadi yang paling atas. Nah, di sini kuantitinya dia minta 10, tapi perusahaan kita tidak ada produknya 10, 0 produk kita. Oh, coba kita lihat di sini di manufacturingnya. Di produk, oh ternyata benar memang on hand kita adalah 0. Nah, kita harus melakukan integrasi dari inventory. Nah, inventory ini akan muncul ordernya. Akan muncul di sini, dia akan waiting prosesnya. Kenapa waiting? Karena di sini harus kita produksi terlebih dahulu, yang dimana kita harus konfirmasi nih. Ini akan langsung masuk datanya ke bagian manufacturing, yang dimana manufacturing ini harus melakukan proses manufacturing, yang dimana manufacturing order ini akan secara otomatis muncul. Nih, seperti ini. Manufacturing order akan secara otomatis muncul, akan order kursi kayu, yang dimana bomnya sudah ada kan di awal tadi kita sudah input, bomnya sudah ada, manufacturing ordernya tinggal kita selesaikan saja. Misalnya contoh, tadi manufacturing atau sales ordernya dia butuh 10. Oke, berarti manufacturing order yang kita perlukan adalah 10 unit kursi kayu. Oke, 10 unit kursi kayu, kita confirm lah. Manufacturing ordernya kita buat nih, warehouse manufacturing order yang ke-10. Nah, kita start. Yang dimana start ini adalah progres pembuatannya tuh. Progres pembuatannya. Yang waktu-waktunya tadi sudah kita input juga ke BOM untuk menghasilkan satu potongan besi hollow itu berapa menit, kemudian papan belakang berapa menit. Misalnya, anggaplah proses produksi sudah selesai. Kita selesaikan semuanya.
Kita selesaikan, kita done semua. Warehouse manufacturing order ke-10 ini selesai, ya kan? Quality produknya yang dihasilkan itu kursi kayu dengan kuantitinya 10. Ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya produknya sudah selesai, kita masuk di sini. Manufacturing order, warehouse manufacturing order yang ke-10 nih. Yang ke-10. Kita lihat finish good-nya kursi kayu sudah 10 unit. Nah, apakah benar ini sudah masuk 10 unit ke inventory? Kita lihat di sini. Ada di manufacturing, kita masuk ke inventory, kita lihat produk kita. Nah, ternyata benar. Kursi kayu itu sudah masuk ke gudang finish good sebanyak 10 unit, yang artinya kita bisa langsung tangani pesanan kita. Yang dimana tadi di sini deliver udah ready nih, yang tadinya belum ready, ternyata inventory-nya sudah siap, sudah dilakukan produksi, kita sudah keluarkan manufacturing ordernya tadi di sini di manufacturing, kemudian di sini ada manufacturing ordernya, tadi sudah kita buat, work ordernya juga sudah kita buat, produknya sudah ada 10, manufacturing sudah keluar, manufacturing ordernya sudah keluar, baru kita inventory ini bisa kita tangani atau kita selesaikan, yang dimana warehouse out 10, warehouse out 10, di sini kita klik. Nah, kita harus validasi dulu. Tadi warehouse in sudah masuk nih di inventory, produk kita udah in 10 unit, yang artinya di sini di inventory kita bisa mengeluarkan tuh, kita bisa melakukan delivery ke customer kita, ke Maura tadi tuh. Kita bisa delivery, udah ready nih, udah available, karena yang dimintanya 10, quantity yang ada di perusahaan kita juga sudah ada 10, sudah ready. Bukan waiting lagi, tapi sudah ready. Karena sudah kita melakukan manufacturing tadi, sesuai dengan manufacturing order dan sales ordernya. Oke, kalau misalnya sudah 10, kita validasi di sini. Nah, ketika sudah validasi, dia akan muncul warehouse out yang ke-10. Artinya di sini adalah kita sudah melakukan delivery atau barang keluar dari warehouse yang ke-10 itu sebanyak 10 unit kursi. Warehouse out-nya 10 unit kursi, ini sudah selesai, sudah done. Nah, kalau warehouse-nya ini sudah done, kita bisa lihat di produk kita di inventory apakah sudah berkurang atau belum. Gitu ya. Kita lihat produknya, ternyata on hand kita udah berkurang nih. Ini sudah terintegrasi secara otomatis. On hand-nya berkurang, semuanya juga berkurang. Yang tadinya di sini quantity stok kita, bahan bakunya, papan mejanya tadi ada 100 62 jadi 152, di sini juga berkurang jadi 142, dan lainnya juga berkurang karena sudah kita gunakan untuk menghasilkan 10 unit tadi. Nah, produknya sudah berkurang, artinya di sini inventory-nya sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Karena sudah kita selesaikan di sini. Nah, produknya sudah selesai, kemudian manufacturing-nya juga sudah selesai, proses operasinya juga sudah selesai. Semuanya sudah terintegrasi secara otomatis. Di sini, di sales-nya, nah, di sini juga sudah selesai sales order. Nah, sales order ini kita bisa buat invoice-nya. Ketika kursi kayu kuantitinya 10, delivery-nya juga sudah 10, kemudian kita buat invoice-nya, kita bisa buat invoice-nya. Kita buat draft-nya. Nah, di sini draft-nya nih sudah jadi, draft invoice-nya. Invoice-nya sudah jadi, kita tinggal confirm aja. Kalau misalnya sudah sesuai nih, kursi kayu 10 unit, kemudian price-nya 160.000 untuk 1 unitnya, terus untuk keseluruhan pembayarannya ada di 1.700.000-an. Oke, kalau misalnya sudah sesuai draft tadi, draft invoice yang pembayarannya, kita bisa confirm di sini. Kita bisa confirm. Nah, setelah kita confirm di sini, kita bisa kirimkan ke customer kita. Nah, di sini dokumennya bisa kita kirimkan ke customer kita. Nih, dokumen ini kita kirimkan ke customer bahwa customer kita harus melakukan pembayaran sejumlah ini melalui bank yang sudah kami sediakan, misal. Nah, kalau misalnya sudah, misalnya customer kita, oke Pak, kita akan melakukan pembayaran. Kalau misalnya sudah dilakukan pembayaran, sudah masuk ternyata ke akunting kita, sudah masuk nih, misalnya. Kita bisa langsung cek di sininya. Kita cek sales order di sini, invoice. Nah,
Oh, ternyata sudah masuk, kita bisa lakukan pay di sini. Create payment, sudah ke bank, in payment, selesai. Ketika kita klik di sini, paymentnya harus dibuat dulu. Nah, kalau sudah selesai pembuatan payment di sini, nah, in process kan ya. Nah, kalau sudah in process, kita cek dulu. Kalau misalnya customer bilang kita sudah kirim uangnya ke perusahaan ya, Pak, katanya. Kita cek apakah sudah masuk atau belum di accounting. Kita konfirmasi sama orang accounting. Oh, ternyata sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita bisa validasi di sini. Tapi ketika pembayarannya itu nggak sesuai, kita bisa reset dulu di sini. Oh, sudah masuk. Berarti di sini sudah harus kita validasi. Kita paid, sudah kita validasi di sini. Nah, di sini akan berubah dia prosesnya. Nah, ini delivery, oke, barcode. Oke, di sini akan berubah keterangannya. Nah, ini dia. Order penjualan SQ109 dan lain sebagainya 1.700.000. Ini semua di website juga sudah keluar, semua sudah terintegrasi secara sistem. Kemudian di sini juga sama. Di sini juga sudah terbayarkan. Credit invoice juga sudah, payment di sini. Nah, kalau tadi yang awalnya in process, di sini sudah terbayarkan semuanya. Sudah selesai proses pembayarannya. Nah, ini dianggap sudah selesai ordernya. Dari awal kita sales order, melakukan pemesanan, masuk tuh pesan masuk dari website, masuk ke sales order di sini, masuk nih ke draft ini. Ketika kita konfirmasi ke bagian inventory, di sini akan muncul grafiknya, grafik sales ordernya. Nah, inventory akan ngecek inventory. Oh, produknya udah ada belum nih? Udah tersedia atau belum? Kalau belum, inventory ini akan terintegrasi dengan manufacturing. Yang dimana manufacturing ini akan membuat manufacturing order secara otomatis di sini. Seperti yang tadi kami contohkan. Ketika manufacturing order ini udah terintegrasi dengan baik, kita tinggal jalankan manufacturing ordernya dengan jumlahnya berapa sesuai dengan sales ordernya. Kemudian kita cek produk kita semuanya sudah tersedia atau belum. Oh, kalau belum tersedia berarti manufacturing order ini harus melakukan purchase order dulu ke bagian purchasing. Purchasing akan melakukan purchase order, akan kirim ke vendor, vendor datang akan divalidasi dulu sama orang purchase. Di inventory juga akan, ketika barang datang, inventory akan ngecek apakah barang yang datang itu sesuai dengan purchase atau tidak. Barang 10 datang, itu 10 atau tidak yang datang. Kalau 10 bisa kita validasi, inventory validasi. Produk di manufacturing juga akan tervalidasi, produk yang tersedia yang tadinya awalnya 0 misal, kita jadikan 10 untuk baut, besi hollownya 10 juga sesuai dengan purchase order yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya sudah selesai, baru kita bisa melakukan produksi atau proses produksi si kursi kayu atau produk yang dipesan ini sesuai dengan pesanannya kayak tadi. Ketika dipesan 10, kita bisa lakukan manufacturing order sebanyak 10 kursi kayu. Ini akan otomatis berkurang dan si kursi kayu on hand-nya akan otomatis bertambah. Dan di inventory pun finish good-nya akan bertambah, yang dimana di sales yang tadinya nggak ready barangnya, setelah kita lakukan manufacturing order itu jadi ready dan kita bisa melakukan delivery di sini. Nah, ketika kita melakukan delivery di sini akan ada keterangan warehouse out yang keberapa dengan quantity kursi kayunya berapa unit yang dipesan. Warehouse out, ketika warehouse out di inventory-nya akan terintegrasi lagi karena kita sudah mengeluarkan barang si kursi kayu sebanyak 10, on hand-nya jadi 0 lagi karena yang tadinya 0 kita manufacturing order jadi 10 ini akan kita delivery lagi jadi 0 lagi. Ini akan terintegrasi secara otomatis. Barang-barang produksi barang raw materialnya juga akan terintegrasi secara otomatis. Yang tadinya berapa kita gunakan jadi berkurang. Seperti itu. Nah, terakhir kita lihat di accounting kita. Di accounting kita di sini tinggal kita lihat saja apa yang kita pengen lihat, invoice-nya kah, in payment dan lain sebagainya. Ini semua sudah selesai pembayarannya. Ya tadi sales ini akan selalu berkoordinasi dengan accounting, apakah dia sudah melakukan pembayaran atau belum invoice-nya. Oh, ternyata sudah. Oh, berarti bisa divalidasi bahwa pesanannya telah selesai. Dan
sales ordernya pun sudah selesai sampai akhir delivery seperti itu. Nah di sini accounting juga semua sudah masuk, vendor-vendor kita juga ada di sini, customer kita juga sudah terdata semuanya di sini. Kemudian vendor-vendor kita juga sudah ada di sini. Ketika kita baut vendornya kemana, Physiolo vendornya kemana, papan kita vendornya kemana, itu udah ada terdata secara otomatis. Nah, tinggal reportingnya, tinggal kita lihat, kita pengen lihat report yang mana. Nah, untuk reportingnya kita tinggal lihat, kita pengen lihat report yang mana. Profit kah, keuntungan kita sejauh ini, kita kan ini baru berjalan 1 bulan, baru keuntungan kita hanya 26 juta sekian, baru sedikit, karena kita baru berjalan selama 1 bulan. Oke, nah semua bisa kita lihat secara langsung nih, atau kepala bagian ngelihatnya bisa melalui dashboard di sini. Dashboard bisa kita lihat, atau yang punya perusahaan nih, CEO-nya pengen lihat, itu lihatnya bisa langsung di dashboard. After ordernya udah berapa nih perusahaannya, terus ordernya sudah berapa kali yang sudah melakukan order. Oh sejauh ini hanya 8, tapi keuntungan kita sudah cukup banyak. Terus produk kita nih, karena kita hanya memproduksi 1 produk, ini yang sold out-nya udah berapa? Oh ternyata sejauh ini selama 1 bulan kita berjalan udah 169 unit yang sold, atau yang finish good-nya 109 dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga accounting-nya kita udah mendapatkan income-nya berapa. Terus di sini data-data lengkapnya juga sudah tersedia. Kemudian invoicing-nya udah berapa ribu invoicing, kemudian rata-rata invoicing-nya, terus siapa aja orang-orangnya yang kita lakukan invoicing, kemudian di sini juga siapa aja. Nah ini semua sudah tersedia secara otomatis di dashboard ERP. Oke, nah seperti di sini nih, operasi analisisnya, operasi time-nya berapa yang selama ini sudah dikerjakan. Karena di sini kita 1 produk kursi kayu, ya di sini hanya ada 1 grafik kursi kayu. Tapi ketika kita tambahkan, misal kita mau nambahkan meja, di sini grafiknya akan bertambah, ada untuk meja dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kemudian warehouse metric-nya juga ada di sini. Kemudian purchase juga udah ada juga di sini. Nah, untuk 14 Desember 16.800, kemudian supplier service-nya 100%, kemudian quantity difference-nya 21, on time delivery-nya 76%, itu masih dianggap baik. Purchase value-nya 17.000 dan lain sebagainya. Ini semua bisa kita lihat. Nah, e-commerce juga di sini sudah ada datanya. Barang orang atau customer yang membeli kita dari, atau membeli barang kita dari website yang kita atau e-commerce yang kita sediakan sudah berapa banyak, di sini juga sudah tersedia. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah data-data ini kita integrasikan masuk di pertemuan 4 tadi yang sudah kami jelaskan juga, dari manufacturing order, sales order, manufacturing order, purchase order, cara integrasinya seperti tadi yang kami jelaskan. Kemudian di sini juga keluar outputnya, data inventory sebelum integrasi dengan purchase berapa. Nah di sini tertulis 00000. Terus kemudian data inventory setelah integrasi dengan purchase kita lakukan order ke purchasing order ke vendor. Nah di sini akan ada tuh bautnya jadi 50, si hollow-nya jadi 40, kemudian papan belakang on-hand-nya jadi 200 dan lain sebagainya. Nah ini purchase dan manufacturing. Nah ketika kita lakukan manufacturing order, yang tadinya kursi kayu ini 0 unit, si baut dan lain sebagainya ada unitnya. Nah di sini akan secara otomatis ketika kita integrasikan inventory dengan purchase dengan manufacturing, semua akan berkurang. Bill of material akan berkurang dan kursi kayu yang tadinya 0 akan bertambah sesuai dengan manufacturing order yang kita lakukan berapa jumlahnya. Dan bill of material juga akan berkurang sesuai dengan, contoh tadi untuk menghasilkan 1 unit kursi membutuhkan 15 baut. Ketika kita ordernya 10 unit kursi, berarti 15 kali 10, 150 yang akan berkurang di sini. Nah itu secara otomatis akan terintegrasi. Nah ini modul purchase-nya seperti tadi, RFQ-nya tadi sudah
mengumpulkan RFQ seperti apa, kemudian modul manufacturing order tadi caranya juga seperti apa sudah kami jelaskan, modul accounting juga sama sudah kami jelaskan juga. Nah, ini kesimpulannya. Setelah dilakukan integrasi antar sales, purchase, dan inventory serta manufacturing dan accounting, secara sistem pada stok yang dimiliki perusahaan akan terupdate secara otomatis sesuai dengan bahan yang sudah digunakan pada manufaktur ataupun bahan yang baru dibeli. Melalui purchase akan secara otomatis berkurang dan bertambah pada bagian inventory seperti contoh di atas tadi. Dan sistem ERP sudah siap untuk digunakan oleh perusahaan dan akan dilihat pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya teman-teman, di sini integrasi sistemnya seperti apa yang saya jelaskan tadi di simulasi sales order, ada pesanan sampai dengan pesanan itu selesai, masuk pesanan ke perusahaan sampai dengan pesanan itu selesai. Ini kami jelaskan di pertemuan kelima di implementasi sistem atau sistem implementasinya. Sampai dengan kami mendapatkan seperti tadi nih. Di sini ada invoice-nya, caranya ngeluarin invoice juga tadi kami sudah jelaskan. Kemudian di sini ada warehouse manufacturing order-nya juga kami sudah jelaskan tadi. Invoice purchase order, manufacturing order, sales order, kemudian accounting invoice-nya juga kami sudah jelaskan tadi. Dan di sini, nah invoice modul sales seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan juga di simulasi. Invoice manufacturing order juga sudah ada di sini. Kemudian di sini ada invoice purchase order juga sudah ada. Caranya sudah saya jelaskan juga tadi di simulasi sebelum ini. Invoice accounting juga sama. Ketika dia sudah terbayarkan, dia akan terintegrasi dengan sales dan sales akan menyelesaikan seluruh pemesanannya. Dianggap selesai itu ordernya oleh customer A misalnya, itu selesai. Dan terakhir ada penyajian hasil implementasi. Di sini kami akan sajikan hasil implementasi sistem yang kami jalankan, yang dimana hasilnya analisis dashboard sales. Berdasarkan dashboard sales terlihat bahwa kinerja penjualan pada periode tersebut menunjukkan aktivitas yang masih terbatas namun bernilai relatif tinggi. Jumlah sales order tercatat sebanyak 4 transaksi 800.000 dan rata-rata nilai pesanan adalah 200.000. Dan ini untuk satu produk selama 1 bulan. Dan di sini analisis dashboard purchase-nya juga ada. Kinerja pengadaan menunjukkan kondisi yang sangat baik dari sisi operasional. Total nilai pembelian sebesar 17.000. Ini pertama kali pembelian ada 17.000 dengan 6 pesanan pembelian dengan kuantitas totalnya 16.000 unit. Nah, di sini delivery ordernya juga 100%, kemudian on time delivery-nya juga 100%. Tadi kan kita sudah berkurang on time delivery-nya karena kita tadi harus melakukan manufacturing order dulu. Kita nggak bisa barang pesan, sales order pesan, langsung kita delivery, itu kita nggak bisa karena kita sistemnya adalah just in time atau order ada masuk, misalnya ordernya 10 baru kita manufacturing order 10. Ketika ada order kita baru melakukan manufacturing order atau melakukan proses produksi. Oke. Kemudian di sini juga analisis dashboard untuk produk. Berdasarkan dashboard produk juga di sini finish good-nya sudah cukup baik. Kemudian analisis dashboard operation analisisnya juga di sini fill rate-nya udah 100%, on time juga operation mencapai 96% dan lain sebagainya. Oke. Yang terakhir adalah pertemuan 7. Itu tadi adalah penyajian dashboard kita yang kami sederhanakan dalam sebuah kalimat, yang dimana pertemuan 7 ini adalah hasil analisis dan evaluasi sistem. Kita akan evaluasi dari tadi dashboard yang kami sediakan, evaluasinya seperti apa di sini akan sudah kami analisis. Jadi, nah di sini. Jadi implementasi sistem ERP Odoo pada perusahaan Sukses Jaya menunjukkan bahwa integrasi antar modul utama telah berjalan secara konsisten dan mendukung proses bisnis end-to-end secara efektif. Keterhubungan antara model sales, inventory, purchase, manufacturing, dan accounting memungkinkan alur transaksi berjalan secara otomatis dan saling terbarui, saling terupdate, mulai dari permintaan pelanggan sampai dengan ke transportasi operasional dan sampai dengan order tersebut selesai. Mengurangi potensi kesalahan input manual serta mempercatat pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi operasional, Odoo juga memberikan dukungan yang kuat dalam pengendalian proses produksi dan pengadaan. Modul manufacturing mampu mengelola struktur BOM,
routing dan work order secara sistematis sehingga penggunaan material dan waktu produksi dapat dikendalikan dengan lebih akurat. Inventory dan purchase juga memastikan kebutuhan bahan baku dapat diperbarui tepat waktu karena kita real time, datanya terupdate secara otomatis di sistem ERP yang kami buat, dan implementasi ERP Odoo memberikan peningkatan efisiensi, koordinasi antar fungsi, dan kesiapan sistem dalam mendukung pengembangan proses bisnis perusahaan itu dengan lebih baik. Nah, evaluasinya di perusahaan kami, nah ini di perusahaan kami ini menunjukkan kinerja operasional yang secara umum telah berjalan efektif dan terintegrasi dengan baik. Namun, evaluasi terhadap modul keuangan, khususnya invoicing dan pengolahan piutang, itu mengindikasikan adanya area yang perlu ditingkatkan. Karena tadi yang teman-teman lihat, di yang saya contohkan, itu kita mengirimkan invoice ke customer itu, customer belum tentu langsung melakukan pembayaran. Nah, itu gimana caranya kami harus pikirkan lagi. Setelah kita mengirimkan invoice, customer bisa langsung bayar dan bisa langsung masuk ke modul accounting. Nah, nilai days sales outstanding-nya yang sangat tinggi menunjukkan bahwa proses penagihan belum berjalan optimal. Nah, ini perlu kita evaluasi, yang berpotensi mengganggu arus kas perusahaan bila volume transaksi meningkat di masa mendatang. Selain itu, ketergantungan pendapatan pada pelanggan dan produk tertentu menimbulkan resiko konsentrasi bisnis yang perlu diantisipasi melalui diverifikasi pelanggan, yang di mana kami juga akan mengevaluasi bahwa produk yang akan kita buat nantinya bukan hanya si kursi kayu, kita akan menambahkan produknya biar customer juga ordernya ke banyak produk, nggak hanya satu produk saja. Nah, seperti itu integrasi ERP yang kami lakukan di praktikum Enterprise Resource Planning di semester 7 di kelas 07 TIDP 005, khususnya di kelompok 4. Nah, dan kami, Nur Arfan Nugraha, Maura Bilailiunsah, Sela Ananda Putri, dan Viregirawan Rabandan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sudewo selaku dosen pengampu yang sudah memberikan pengarahan agar praktikum Enterprise Resource Planning yang kami lakukan ini bisa berjalan dengan baik seperti yang sekarang teman-teman lihat. Terima kasih banyak Bapak, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support sehingga laporan akhir praktikum ini bisa selesai dan integrasi sistem di ERP yang kami buat juga bisa selesai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.